suara Parameswara Brahma Wisnuascha Rudrascha Warusah Paryakirtita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Sarwa Paranya kita angkara Mamuja Sarwa Papidya Alaya Suasadya Siwa Om Kesantawya Kaiku Dosa Kesantawya Wajiku Mamu Santawya Manasa Dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Swastiastu. Selamat petang pemirsa Bali TV, kembali bersama saya Agus Jagatraya dalam Seputar Bali hari ini, dan berikut cuplikan berita untuk Anda. Restoran di Jalan Monkey Forest Ubud terbakar. Hujan, sejumlah titik di Renon dilanda banjir. Dan jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang telah disiapkan oleh redaksi kami. Bersama saya Agus Jagatraya, berikut berita selengkapnya. Pemirsa, kawasan di Monkey Forest, tepatnya restoran yang berada di kawasan Monkey Forest, banyak terjadi terbakar pada Minggu pagi. Meski sudah dilakukan observasi dan penanganan, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebakaran melanda sebuah bangunan akomodasi pariwisata di Jalan Monkey Forest, Padang Tegal, Ubud Gianyar pada Minggu pagi sekitar pukul 07.00 WITA. Api dengan cepat membesar dan merembet, membakar bangunan restoran bertingkat yang berada di kawasan padat aktivitas wisata tersebut.
Menurut Wahyuni, warga yang tinggal bersebelahan dengan lokasi kejadian, dirinya pertama kali melihat kepulan asap tebal dari arah restoran. Saat memastikan sumber asap, ia melihat karyawan panik dan langsung meminta mereka menghubungi petugas pemadam kebakaran. Bukan pas ada asap tuh, Bu. Aku saya cari pegang, saya kira kosong itu tokonya. Ternyata ada pegawainya dalam, saya suruh panggil pemadam kebakaran. Langsung pasang selang di sini, coba bantu sama tetangga sekitar untuk matiin api, tapi apinya udah besar ya. Airnya dikit. Jam udah kejadian. Airnya kecil juga air Jam tawar. udah kejadian. Jam 7 lebih gitu. Terus sebelumnya ini apa nih? Jualan apa? Ini restoran nih, baru renovasi. Waktu kejadian Ibu sedang apa? Waktu masak lagi di atas, ada asap gitu. Turun terus nyari pemiliknya. Restoran yang terbakar diketahui bernama Tanatap Cafe and Eatery yang baru beroperasi sekitar 2 bulan terakhir. Manajer Tanatap, Dewa Amadi, menyampaikan berdasarkan informasi dari karyawan, api pertama kali muncul dari area tungku sauna. Api kemudian dengan cepat merembet ke material kayu di dalam bangunan hingga membakar hampir seluruh bagian restoran. Saya diinfo sama staff saya melihat di tungku sauna itu udah ada percikan api yang jadi makin merembet ke material kayu semuanya, jadi bikin semuanya kebakar gitu. Sebanyak 8 unit kendaraan pemadam kebakaran dari Kabupaten Gianyar dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan mencegah api merembet ke bangunan lain di sekitarnya. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai miliaran rupiah. Hingga kini pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kebakaran. Winata dan Gung Dalem, Bali TV. Pemirsa, pemerintah sempat menyampaikan bahwa TPA Suwung bukanlah tempat pembuangan akhir, namun juga disebutkan sebagai proses tempat akhir. Namun demikian di sisi lain masih banyak masyarakat yang memperhatikan bahwa TPA Suwung masih menjadi tempat pembuangan akhir. Di samping telah terjadi pembatalan investor yang disebut dengan open dumping. Lalu bagaimana kondisi permasalahan sampah di Bali, tepatnya di TPA Suwung? Berikut liputan berita untuk Anda. TPA Suwung itu tetap menarik perhatian sebab pemerintah pusat akan menutup 34 TPA di Indonesia, termasuk TPA Suwung. Gubernur Bali Wayan Koster hendak menutup TPA Suwung mulai 23 Desember 2025, namun banyak mendapat penolakan utamanya dari Forum Swakelola Sampah Bali SSB. Akhirnya penutupan ditunda hingga akhir Februari 2026. Dari sudut pandang pemerintah, alasannya adalah tak boleh lagi ada TPA yang menggunakan alam terbuka menampung sampah tanpa melalui pemrosesan. Dalam kondisi terbuka, maka wajar TPA ini sering terbakar. Antrean truk yang panjang dimanfaatkan oknum tertentu mencari untung. TPA Suwung terakhir terbakar 8 Mei 2024. Banyak yang tidak tahu ternyata volume sampah di Bali termasuk tinggi, yakni 3.367 ton per hari. Sementara itu, tempat pengolahan sampah terpadu TPST dan tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle TPS 3R di Denpasar dan Badung belum berfungsi optimal, kalau tak mau disebut gagal memecahkan masalah sampah di Bali. TPA Suwung merupakan salah satu TPA terbesar di Bali yang terletak di Desa Suwung Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang sejak Juli 2021 sudah overload, namun nyatanya TPA ini tetap beroperasi. Pengamat masalah sosial dan lingkungan Profesor Gede Sedana mengungkapkan, TPA telah beroperasi sejak 1980. Ketika itu, Suwung memang kawasan Suwung alias sepi, belum berkembang seperti sekarang karena secara geografis, kawasan Suwung termasuk kawasan resapan air alias tempat penampungan air akhir alias TPA, bukan tempat pembuangan akhir seperti sekarang. Bagi dia, kita sudah banyak melakukan pelanggaran peruntukan kawasan Suwung yang kini sudah berubah menjadi kawasan pemukiman dan bisnis.
Hanya ilmu pengetahuan yang pada akhirnya bisa memecahkan masalah ini dengan kajian keilmuan. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Maret 2023 memastikan TPA Suwung segera ditutup secara keseluruhan, menyusul 3 tempat pengolahan sampah terpadu TPST di Denpasar yang bakal beroperasi pada Juni 2023. Nantinya sambung Luhut, fungsi lahan TPA Suwung tersebut bakal diubah menjadi taman dan lapangan golf. Dari 32,4 hektar luas lahan TPA Sarbagita Suwung yang direvitalisasi, terbagi 22 hektar dilakukan penutupan dan penataan area TPA yang telah penuh sampah dengan dibuat teras ring, ditangkap gas metan yang ada, dialirkan lindinya dan dilakukan penghijauan menjadi ruang terbuka hijau. Juga akan dibangun 2 sel sanitary landfill baru seluas 5 hektar dan pematangan lahan seluas 5 hektar untuk lokasi PLTS. Pembangunan 2 sel baru dengan teknologi sanitary landfill mampu memperpanjang masa layanan TPA Sarbagita Suwung hingga tahun 2024. Ide Menteri Luhut pun tak terwujud. Nyatanya hampir semua TPST dan TPS 3R di Sarbagita belum berfungsi optimal. Pasca terbakar, penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya akhirnya kembali membuka TPA Suwung. Sesuai catatan Bali TV, salah satu penyebab TPA Suwung overload yakni akibat TPST di Desa Ketelangu Kesiman tak berfungsi sesuai janji investor dan mendapat penolakan warga karena menimbulkan bau tak sedap. TPA Sente di Klungkung juga overload. Kondisi di Temesi, Gianyar juga demikian. Di Badung ada juga pembangunan TPST yang ditolak warga. 2 masalah ini diakui penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya saat itu. Dia mengakui sampah menjadi persoalan pelik yang dihadapi Bali sebagai daerah tujuan pariwisata dunia. Berbagai upaya telah dilakukan namun belum bisa mengatasinya. Hal ini dikarenakan fasilitas TPS 3R maupun TPST yang disediakan di beberapa wilayah belum mampu secara optimal dalam pengelolaan sampah. Ini menyebabkan penanganan sampah yang ada pada akhirnya tetap dikirim ke tempat pembuangan akhir TPA. Padahal TPA yang tersebar di kabupaten kota sebali mengalami kelebihan kapasitas atau overload. Untuk menggantikan TPA Suwung, pemerintah pusat akan membangun waste to energy di kawasan Pelindo, namun baru tahap lelang proyek. Sementara TPA Suwung akan ditutup. Berdasarkan data SIPSN, timbulan sampah di Provinsi Bali pada akhir 2025 mencapai 3.367 ton per hari. Hal yang menarik, persentase sampah terkelola mencapai 75,94%. Sebagian besar sampah masih diangkut ke TPA dengan persentase 61,41%. Padahal fasilitas pengelolaan sampah berbasis sumber yang telah terbangun sebanyak 278 unit TPS 3R yang tersebar di seluruh kabupaten kota dan juga 7 unit TPST di 4 kabupaten kota. Di sisi lain, pengelolaan sampah belum dapat dilaksanakan dengan optimal dikarenakan belum terbangunnya kesadaran pemilahan sampah dari sumber sehingga membebani operasional fasilitas pengolahan sampah. Kunci keberhasilannya adalah adanya partisipasi aktif masyarakat dengan melakukan pengurangan timbulan sampah dan pemilahan sampah. Warga yang kecewa masalah sampah tak pernah tuntas akhirnya demo dengan membawa ratusan truk sampah berisi muatan sampah yang memadati Jalan Basuki Rahmat Titi Mandala Denpasar Selasa 23 Desember lalu. Dalam aksi damai yang dipimpin Ketua Forum Swaklola Sampah Bali SSB Wayan Swarte di depan kantor Gubernur Bali, masa menuntut TPA Suwung dibuka permanen sampai WTE beroperasi pada 2026. Demo melibatkan sedikitnya 462 armada truk yang keluar dari TPA Suwung dan Pulau Serangan berjajar panjang di sekitar lokasi aksi, mulai dari ukuran kecil hingga besar. Truk-truk itu bahkan masih memuat sampah yang belum disetor sejak 2 hari lalu. Kurang lebih per truk berisi 3 ton sehingga aromanya cukup menyengat. Kedatangan kita hari ini seperti disampaikan sama teman kita, kawan kita, ya, bahwa kita melakukan aksi hari ini terkait dengan beberapa keputusan-keputusan penundaan
daripada penutupan TPA dari per hari ini sampai nanti per 28 Februari, ya, itu solusi penundaan. Kalau kita, itu bukan solusi namanya. Kita maunya solusi itu adalah solusi TPA dibuka secara permanen sebelum ada solusi pengelolaan sampah energi menjadi energi listrik. Akhirnya Denpasar yang tiap hari memproduksi 1.050 ton sampah setiap hari mau mengalah dengan cara mengirim sampah ke Bangli. Sedangkan Badung dengan volume sampah 400 ton tiap hari memaksimalkan TPST dengan tambahan mesin baru. Jika pemimpin di Bali tak mau bergerak, para pendemo menyimpulkan masalah sampah tak akan pernah tuntas. Swece, Bali TV. Sebanyak 741 orang mengikuti yudisium dan pengukuhan guru profesional pendidikan profesi guru Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwo Denpasar yang dikukuhkan langsung Rektor UHN Bagus Sugriwo Gusti Ngurah Sudiana di Gedung Dharma Negara Alaya, Lumintang, Denpasar. Rektor UHN Gusti Bagus Sugriwo Gusti Ngurah Sudiana dalam sambutannya mengatakan PPG merupakan program sertifikasi guru yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik lingkungan Kementerian Agama yang sangat bermanfaat bagi seorang guru. Pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2045 yang telah lulus uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru bidang pendidikan agama Hindu berjumlah 340 orang sebagai guru profesional. Semoga bermanfaat bagi kemajuan pendidikan dan martabat bangsa. Denpasar, 28 Desember 2024, Rektor Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwo Denpasar, Profesor Dr. R.S. Gusti Ngurah Sudiana. Dalam laporannya, pengelola PPG yang juga Dekan Fakultas Dharma Acarya UHN Gusti Bagus Sugriwo, Nikomang Sutriyanti mengatakan, program profesi guru diikuti 741 orang ini dan saat pengukuhan dilaksanakan secara luring dan daring. Kegiatan menggunakan anggaran DIPA, Dirjen Bimas Hindu dan Buddha. Pihaknya berharap para guru selalu menjaga integritas dan nama baik alma mater dan selalu berusaha mengembangkan diri serta terus belajar karena guru seorang teladan dan membentuk karakter siswa sebagai anak bangsa. Sebagai seorang guru, Bapak Ibu adalah teladan bagi generasi muda. Oleh karena itu, jaga selalu integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas Bapak Ibu sebagai pendidik. Yang kedua, terus belajar dan berkembang. Dunia pendidikan selalu berkembang, oleh karena itu teruslah belajar dan berinovasi untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Dan yang terakhir, berikan dampak positif. Sebagai pendidik, Bapak Ibu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan masa depan siswa. Berikan yang terbaik dalam setiap langkah Bapak Ibu sebagai pendidik di dunia pendidikan. Kegiatan dihadiri langsung oleh Dirjen Bimas Hindu, Profesor Dr. DRS Nengah Dwijo MSI, Rektor UHN Gusti Bagus Sugriwo, Profesor Dr. DRS Gusti Ngurah Sudiana MSI, dan Dekan Fakultas Dharma Acarya, Dr. Nikomang Sutriyanti SAG MPDH, dan para undangan serta keluarga yudisiawan. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Hujan sejumlah titik di Renon dilanda banjir.
Kami segera kembali dengan laporan. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, rahayu. Di malam Natal dan pergantian tahun, mari kita merayakan keberkahan dan melangkah dengan semangat baru ke dalam masa depan yang cerah. Saya, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026. Semoga cinta dan kehangatan Natal membimbing langkah kita menuju keberhasilan dan kesuksesan yang gemilang. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, hujan deras yang melanda kota Denpasar sejak Sabtu pagi 27 Desember 2025 hingga menjelang malam menyebabkan banjir di sejumlah kawasan. Banjir merendam mulai dari lapangan Puputan Margerane Renon Denpasar, lapangan Gusti Ngurah Madi Agung, dan kawasan Jalan Bada Agung. Hasil pemantauan Bali TV menunjukkan kawasan yang paling parah dilanda banjir adalah pertigaan Jalan Bada Agung 2 Renon. Hingga malam hari, kawasan ini masih digenangi air mulai dari depan toko Swalayan Ayuning hingga ke timur tembus Jalan Trupadi. Akibat hujan tiada hentinya, warga menunda aktivitas olahraga di Renon dan Puputan Badung. Sejumlah warga hanya duduk-duduk di pinggir jalan sekitar lapangan Renon karena hampir semua sudut lapangan becek akibat hujan. Lapangan Puputan Badung Gusti Ngurah Madi Agung nyaris tak bisa dipakai beraktivitas. Pedagang yang biasanya standby di lokasi ini pulang lebih sore, padahal biasanya mereka meraup rezeki paling banyak di malam minggu seperti Sabtu malam. Salah seorang pedagang lumpia, Ni Ayu Purna, mengaku rugi berjualan sejak pagi akibat tak ada warga yang datang sepanjang Denpasar diguyur hujan. Dia terpaksa membawa barang dagangannya pulang dengan risiko merugi. Dia berharap malam tahun baru cuaca membaik. Bu, bidang madolan. Tapi Wow. Pak, hujan-hujan. Oh. Oke, lapangan becek betul tu. Becek itu becek. Kita hidang masuk anak-anak. Banjir hidang. Boleh jam kuda ni ke Bu? Jam pagi itu udah jam 4. Man menggarus di kampung. Aduh, boleh ke Pak Sayang. Ya, ya. Kemudian hidang bahas mantan. Oh. Kira harapan Bu tahun baru ni Bu.
Kalau bisa semoga rakyat Bali bisa maju kan Pak. Ya, maksudnya maju yang kan. Nah, ada gaya bang, halo konten dewa, ini barang-barang konten mahal, biar bisa turun, rakyat biar sejahtera. Gitu. Betul nggak gitu? Iya betul. Tahun Kan baru biar bisa berubah. masih Ibu dikejar-kejar oleh Satpol PP itu? Masih Pak. Gimana sebaiknya Ibu untuk pedagang-pedagang kecil ini Bu? Ya gimana ya kalau bisa biar tak usah dikejar gitu, kita biar bebas bekerja gitu. Ya kalau bisa ya janganlah dipikirkan itu, biar merasa sama gitu. Pada bagian lain, Ayu Purna berharap petugas Satpol PP tak lagi mengejar para pedagang asongan seperti dirinya, karena ia harus mencari nafkah mengingat biaya hidup ke depan makin mahal. Swece, Bali TV. Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Bali beberapa waktu lalu sempat menyebabkan genangan air di beberapa lokasi. Meski demikian, kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap aktivitas jual beli di sejumlah pasar seperti Pasar Kumbesari Denpasar. Hasil pantauan di Pasar Kumbesari Denpasar Minggu 28 Desember 2025, suasana pasar sejak pukul 7 pagi mulai dipadati pengunjung. Para pedagang terlihat beraktivitas seperti biasa, sementara itu di aliran sungai sekitar Pasar Kumbesari tidak terlihat adanya peningkatan debit air. Sejak dipindah ke pelataran Pasar Badung akibat banjir lalu, salah seorang pedagang kelapa parut, Fitri, mengungkapkan hujan deras yang terjadi beberapa hari terakhir tidak menghambat aktivitas berjualan. Ia tetap membuka lapak dan berjualan seperti biasa karena kondisi pasar dinilai aman. Sudah sebelum banjir itu dapat pindah ke sini. Terus banjir tetap kita di sini, yang lain pindah dari Kumbesari ke depan. Oh enggak ada sih. Oh enggak ada ya Bu? Ada naik airnya. Tetap Ibu jualan? Masih tetap jualan bisa. Oh gitu. Waktu banjir itu udah bisa. Oh berarti Ibu kemarin diri sendiri aja udah. Tiba-tiba airnya udah datang besar gitu. Oke, berarti kemarin jualan seperti biasa, Bu? Ya, jualan seperti biasa. Sementara itu, pedagang yang berjualan di area parkir basement Pasar Kumbesari Ketut mengatakan para pedagang telah berjualan sejak bulan lalu. Sarana dan prasarana pendukung khususnya di area parkir basement Pasar Kumbesari juga telah ditata sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung. Seperti gitu dah, bukan basah, dibersihin barangnya, kalau bisa dijual, kalau enggak gitu. Ya, dibuang gitu, gini dah 1 bulan deh. Mudah-mudahan bangtan banjir lagi gitu. Kan biar selamatnya gitu, permintaannya biar selamat. Dan tidak ada lagi yang seperti dulu tuh gitu. Ya mudah-mudahan ada orang belanja sengkaro pangwenta nak mau tumbaseng pangidang boleh kembali modal genten. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, kondisi Pasar Kumbesari usai hujan deras terpantau aman dan kondusif. Para pedagang pun berharap situasi ini terus terjaga agar aktivitas jual beli tetap lancar meski cuaca tidak menentu. Bunga Widrayani, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Jelang tutup tahun, wisatawan ramai kunjungi destinasi di Tabanan. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, gak kemanisan, mantap. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, Rahayu. Di malam Natal dan pergantian tahun, mari kita merayakan keberkahan dan melangkah dengan semangat baru ke dalam masa depan yang cerah.
Saya, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026. Semoga cinta dan kehangatan Natal membimbing langkah kita menuju keberhasilan dan kesuksesan yang gemilang. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Pemirsa, jelang tutup tahun 2025, terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pada destinasi wisata di Kabupaten Tabanan. Peningkatan diperkirakan mencapai 30% dari hari biasanya. Peningkatan data kunjungan pada tempat destinasi wisata di Tabanan terlihat sejak seminggu sebelumnya. Selain perayaan Natal dan jelang pergantian tahun, ada juga berbagai momen-momen akhir tahun yang diselenggarakan di tempat destinasi wisata. Seperti pada destinasi wisata Nuanu di Tabanan, wisatawan mancanegara maupun lokal meningkat hampir 30% untuk merayakan tutup tahun dari hari biasanya. Rata-rata pada hari biasa mencapai 1.000 wisatawan, naik menjadi 1.500 lebih sejak seminggu lalu. Selain wisatawan diajak menikmati momen lampu di malam hari, sunset, seni, dan musik, mereka juga merasakan festival kuliner di penghujung tahun 2025. Rais Wantara, Bali TV. Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan aturan tata ruang di Pulau Dewata. Komitmen tersebut diwujudkan melalui serangkaian inspeksi mendadak atau sidak ke berbagai kawasan strategis termasuk kawasan wisata dan wilayah rawan pelanggaran tata ruang. Salah satu sidak krusial dilakukan di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pansus TRAP DPRD Bali yang dipimpin langsung Ketua Pansus Imade Suparte menemukan indikasi kuat pelanggaran tata ruang pada proyek pembangunan lift kaca setinggi sekitar 180 meter di tebing pantai. Proyek tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang karena berada di kawasan sempadan pantai dan zona mitigasi bencana yang secara hukum tidak diperbolehkan untuk pembangunan berskala besar. Atas temuan itu, proyek yang telah mencapai sekitar 70% progres pembangunan tersebut dihentikan sementara. Menindaklanjuti hasil sidak Pansus TRAP, Gubernur Bali Wayan Koster merespon serius dengan melakukan kajian mendalam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian tersebut memutuskan bahwa proyek lift kaca Pantai Kelingking yang didanai investor asing itu harus dibongkar karena terbukti melanggar 5 aturan tata ruang berat. Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dengan sanksi penghentian seluruh kegiatan. Tidak berhenti di Klungkung, Pansus TRAP juga melakukan sidak di Daya Tarik Wisata Jatiluwih, Kabupaten Tabanan. Dalam sidak ini ditemukan 13 bangunan usaha yang diduga melanggar ketentuan tata ruang dan 5 bangunan liar yang berdiri tanpa izin pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, 3 bangunan langsung dipasangi garis Pol PP lain karena pelanggarannya dinilai berat. Temuan ini menunjukkan masih lemahnya kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan ruang, khususnya di kawasan strategis seperti Jatiluwih yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Keberadaan bangunan tak berizin dikhawatirkan dapat merusak keseimbangan ekologi, keindahan lanskap persawahan, dan kenyamanan wisatawan.
Selanjutnya, Pansus TRAP kembali melakukan sidak ke Kabupaten Gianyar, tepatnya di Desa Puhu, Kecamatan Payangan. Dalam sidak tersebut, Pansus menemukan ketidaksesuaian administrasi pada proyek pembangunan JW Marriott Hotel yang dikategorikan sebagai proyek berisiko tinggi. Sejumlah dokumen perizinan dinilai belum dilengkap dan belum sesuai regulasi, sehingga Pansus TRAP mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara pembangunan hotel yang berlokasi di belakang pusat pemerintahan Payangan. Tidak hanya itu, Pansus TRAP DPRD Bali juga melakukan penertiban monumental di kawasan Tahura, Ngurah Rai. Di kawasan konservasi tersebut ditemukan berbagai bangunan akomodasi, pabrik dan pemukiman yang menyalahi izin dan berada di zona hijau yang seharusnya steril dari aktivitas komersial. Penertiban ini menegaskan komitmen Pansus dalam menjaga kawasan konservasi dari alih fungsi lahan ilegal. Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Madi Suparto, menegaskan bahwa sidak yang dilakukan bukan semata tindakan represif, melainkan bagian dari upaya mendorong tertib administrasi, kepastian hukum, dan penataan ruang yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan di Bali. Sebagai informasi, Pansus TRAP Tata Ruang, Aset, dan Perizinan DPRD Bali dibentuk pada September 2025 sebagai respon atas semakin maraknya pelanggaran tata ruang, tumpang tindih pemanfaatan lahan, dan lemahnya penegakan regulasi. Pembentukan Pansus ini menjadi langkah politik DPRD Bali untuk menata ulang sistem pengawasan dan penegakan perda demi menjaga keberlanjutan ruang dan lingkungan Pulau Dewata. Yana, Bali TV. Dampak kembang api yang perlu diwaspadai. Kami segera kembali dengan informasi. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Om Swastiastu. Salam, saya Dewa Made Mahayadnya, Ketua DPRD Provinsi Bali, atas nama pimpinan, anggota, dan staf DPRD Provinsi Bali, mengucapkan Selamat Hari Raya Natal bagi umat Nasrani yang merayakan. Semoga kasih Tuhan selalu melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi kita semua. Salam, Om Santi, 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 Om. Pemirsa, pesta kembang api yang identik dengan momen perayaan Tahun Baru selalu menjadi daya tarik oleh masyarakat. Namun di balik kemeriahannya, pesta kembang api menyimpan resiko bahaya yang patut diwaspadai.
Kembang api setiap pergantian akhir tahun yang digunakan tidak sesuai dengan prosedur menyebabkan berbagai resiko, mulai dari kecelakaan yang mengakibatkan luka bakar, cedera mata, hingga kebakaran. Setiap tahun insiden akibat kelalaian dalam menyalakan kembang api kerap terjadi, tidak jarang melibatkan anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Selain membahayakan keselamatan, kembang api juga berdampak pada keamanan dan lingkungan. Suara ledakan yang keras dapat mengganggu bayi, lansia, dan hewan peliharaan. Sementara itu, sisa bahan kembang api yang berserakan berpotensi mencemari lingkungan dan meningkatkan resiko kebakaran terutama di kawasan padat penduduk. Masyarakat diimbau untuk merayakan pergantian tahun dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Momen pergantian tahun tetap berjalan meriah meskipun tanpa mengadakan pesta kembang api. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, olahraga bulu tangkis yang tidak hanya dikenal sebagai olahraga kompetisi dan pencetak atlet Indonesia, namun juga olahraga ini banyak menyumbangkan prestasi. Lebih dari itu, bulu tangkis kini terbukti mampu menjadi sarana pendukung peningkatan prestasi anak dalam bidang non-akademik, di mana aktivitas olahraga ini dinilai dapat melatih kedisiplinan, konsentrasi, serta karakter positif anak sejak usia dini. Ketua PB Gemuruh Putu Adiguna Permana mengatakan kompetisi bulu tangkis memberikan banyak manfaat bagi anak-anak. Dari sisi fisik, pertandingan yang intens melatih kekuatan otot, kelincahan, daya tahan tubuh, serta koordinasi gerak. Aktivitas ini membantu meningkatkan kebugaran dan menjaga kesehatan secara menyeluruh. Selain fisik, kompetisi juga berperan besar dalam pembentukan mental atlet. Tekanan pertandingan melatih anak untuk tetap fokus, mengendalikan emosi, serta membangun rasa percaya diri. Anak belajar menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sikap sportif dan dewasa. Sementara dari sparring atau uji tanding memperoleh pengalaman bermain yang lebih nyata, mengasah strategi, serta membaca pola permainan lawan. Sparring juga menjadi sarana evaluasi kemampuan dan peningkatan kualitas permainan sebelum menghadapi kompetisi resmi. Manfaat untuk secara umumnya, untuk dari sisi kompetisi ini itu adalah melatih yang namanya mental. Yang pertama mental, yang kedua adalah agar kedepannya anak-anak juga bisa lebih baik lagi dengan kompetisi-kompetisi yang lebih tinggi. Karena kan kita harus punya persiapan dulu. Kalau dari sisi khususnya sih, yang pertama adalah fisik ya. Jadi kan kita dengan adanya kompetisi itu saat sparring kita dapat. Yang kedua juga fisik juga terlatih. Yang ketiga dari mental anak-anak itu pasti terjaga. Bulu tangkis selama ini identik dengan prestasi olahraga dan kejuaraan. Namun di balik itu olahraga ini juga memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan akademik anak. Pelatih bulu tangkis Kade Agustino mengatakan, selain kebersamaan, melalui latihan rutin, anak-anak diajarkan untuk mengatur waktu antara sekolah dan kegiatan olahraga. Bulu tangkis mampu meningkatkan fokus dan daya ingat anak. Gerakan yang cepat dan strategi permainan melatih konsentrasi sehingga berdampak positif pada kemampuan belajar di kelas. Selain itu, anak juga belajar tentang tanggung jawab dan kerja keras. Jadi manfaat dari kegiatan olahraga bulu tangkis ini adalah yang pertama adalah melatih kesehatan fisik, terutama otot, jantung, kemudian gerak, dan mengasah kemampuan dan keterampilan di dalam olahraga bulu tangkis. Untuk belajar kegiatan bulu tangkis ini sangat baik sekali. Yang pertama membangun kebersamaan, yang kedua melatih kesehatan otak, pikiran. Karena dalam dunia bulu tangkis ini kita menggunakan strategi untuk menjadi seorang juara. Jadi pasti anak-anak pasti akan berpikir dengan bagaimana caranya dia untuk menjadi juara dan berprestasi. Bulu tangkis bukan sekadar olahraga kompetisi, melainkan juga menjadi booster prestasi belajar anak, menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Agus Cahaya, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan tangani bencana Sumatera dan Aceh. Presiden Prabowo instruksikan jajaran pemerintah tidak libur.
Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. 1 tahun telah berlalu dengan segala prestasi, pencapaian, tentu dengan kekurangan dari kegagalan yang terjadi. Bersamaan yang hangat dengan penuh kasih sayang merupakan wujud rasa syukur dan bakti kepada Tuhan yang harus kita pupuk kepada sesama. Di tengah keheningan hari Natal, lahirlah kedamaian yang membawa kita bersama untuk bisa selalu berbagi bahagia. Keluarga besar Yayasan Sri Kesari Warmadewa Dan seluruh sivitas akademika Universitas Warmadewa mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2025. Semoga kita semua diberi kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam menyertai langkah kita, serta kita tingkatkan semangat baru, harapan baru untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan untuk kita semua. Nyai pengongen. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula punya Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keke? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, matuakan. Dan ini subane gelang kokenya awake ini makata lo. Awake ini makata. Awake sing kodak, awake sing idawak kenja, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya ceramah, cerita presiden. Masih belum lagi sih, kita ngawake. Kene be, kene ini awake makatang, awake pemerdati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngadap ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini yang ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nak ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bangkiang sakit pokoknya menggenap khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Yang kita nakon apa anaknya? Awaknya saya kita konang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa Nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar di kakak lain Nyai. Beli. Baik. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh lembaga dan kementerian untuk tetap bekerja tanpa henti dalam penanganan dampak bencana di wilayah Sumatera dan Aceh. Pratikno menjelaskan saat ini pemerintah pusat melalui BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah terus bersinergi mempercepat masa transisi menuju pemulihan.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang telah mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh lembaga dan kementerian untuk tetap bekerja tanpa henti dalam penanganan dampak bencana di wilayah Sumatera dan Aceh. Pratikno menjelaskan saat ini pemerintah pusat melalui BNPB, TNI Polri, dan pemerintah daerah terus bersinergi mempercepat masa transisi menuju pemulihan. Kepala negara meminta jajarannya untuk tetap siaga dan tidak melonggarkan upaya penanganan meskipun saat ini bertepatan dengan momentum libur perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Fokus utama pemerintah adalah memastikan kehidupan masyarakat terdampak benar-benar pulih sepenuhnya. Bersama dengan Kepala BNPB dan jajaran dan juga jajaran pemerintah daerah, juga teman-teman dari pemerintah pusat dan BUMN yang bersama-sama memulihkan Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kami hadir untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan, dan tetap dijalankan, tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana. Alhamdulillah berkat gotong royong kita semua, dari 12 kabupaten kota di 52 kabupaten kota di 3 provinsi, statusnya sudah masuk ke transisi ke fase pemulihan. Mohon maaf ini. Meskipun demikian, di Provinsi Aceh masih ada 11 kabupaten yang akan memperpanjang status tanggap darurat, tapi saat ini masih dibahas. Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan. Hingga saat ini tercatat 12 dari total 52 kabupaten atau kota terdampak di 3 provinsi tersebut telah memasuki fase transisi tanggap darurat menuju pemulihan. Dari Jakarta, Julius Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, memasuki penghujung tahun 2025, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berjalan 1 tahun. Mengusung visi Asta Cita, tahun ini menjadi saksi percepatan swasembada pangan hingga posisi tawar Indonesia yang semakin diperhitungkan di kancah global. Berikut rangkuman capaian kinerja pemerintah dalam 1 tahun terakhir. Tahun 2025 menjadi pembuktian ketangguhan ekonomi Indonesia di bawah komando Presiden Prabowo. Di tengah ketidakpastian global, ekonomi nasional berhasil tumbuh solid di angka 5,12% pada kuartal kedua, dengan inflasi yang tetap terjaga rendah di level 2,65%. Indeks harga saham gabungan IHSG bahkan sempat mencetak rekor sejarah di level 8.257 pada bulan Oktober, mencerminkan kepercayaan investor yang tinggi terhadap stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri. Program unggulan makan bergizi gratis MBG menjadi primadona tahun ini. Melalui pembentukan 12.508 satuan pelayanan gizi di berbagai daerah, program ini telah menjangkau lebih dari 36 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah dan ibu hamil. Tak hanya soal gizi, program ini diklaim telah menciptakan sekitar 1,5 juta lapangan kerja baru di sektor dapur umum dan distribusi. Hanya saja banyak kasus keracunan makanan pada siswa usai menyantap MBG yang perlu mendapat atensi dari Badan Gizi Nasional untuk mencegah kasus serupa. Di sektor agraria, akselerasi cetak sawah dan efisiensi birokrasi pupuk membawa Indonesia pada ambang swasembada beras. Produksi nasional mencatat surplus hingga 3,7 juta ton, sebuah lompatan besar yang membuat Indonesia diakui oleh FAO sebagai salah satu negara dengan kenaikan produksi pangan tercepat di dunia. Di panggung dunia, Presiden Prabowo menunjukkan tariknya sebagai diplomat ulung. Melakukan kunjungan kenegaraan ke 24 negara, ia mengakhiri absennya Kepala Negara Indonesia di sidang umum PBB selama 10 tahun terakhir dengan pidato mengenai kemerdekaan Palestina dan multilateralisme. Capaian konkret dari diplomasi ini termasuk komitmen investasi sebesar
$23,8 miliar dolar Amerika Serikat dari Jepang, serta penguatan kerjasama pertahanan dengan negara-negara besar di Eropa dan Timur Tengah. Tahun 2025 juga ditandai dengan aksi bersih-bersih korupsi. Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga lebih dari 1.000 triliun rupiah. Sementara lebih dari 4 juta hektar lahan sawit ilegal disita kembali oleh negara. Di bidang olahraga, Presiden memberikan apresiasi tinggi bagi pejuang bangsa di SEA Games 2025 di Thailand, di mana Indonesia melampaui target dengan membawa pulang 91 medali emas. Meski banyak capaian yang diraih, tantangan seperti penuntasan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah di tahun depan. Di samping itu, lambatnya penanganan bencana banjir di Sumatera banyak mendapat sorotan dari masyarakat, sehingga perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahan Prabowo Gibran di tahun mendatang. Eka Yana, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyakapun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Jagatraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.